Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kurniawati Pratiwi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran individu untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini tentang suhu, kalor, serta kegunaannya. Oke, mari kita mulai dengan yang pertama, judulnya suhu, kalor, serta kegunaannya. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, ada pengertian suhu dan kalor. Yang kedua, ada fungsi suhu dan kalor. Yang ketiga, ada hubungan suhu dengan kalor. Yang keempat, ada perbedaan suhu dengan kalor. Yang kelima, ada perhitungan suhu. Yang keenam, ada perpindahan kalor. Yang ketujuh, ada macam-macam perubahan wujud benda. Dan yang terakhir, ada kegunaan suhu serta kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, ada pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah panas dinginnya suatu benda atau derajat panas yang tersimpan dalam suatu benda. Sedangkan kalor adalah bentuk energi yang dapat ditransfer dari satu benda ke benda lain karena perubahan suhu antara kedua benda tersebut. Setelah pengertian, kita akan beralih ke fungsi suhu dan kalor. Suhu dan kalor banyak memberikan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada suhu. Fungsi dari suhu itu kita bisa menentukan panas dingin sebuah benda. Yang kedua, memudahkan memahami tentang berupa suhu, panas, serta dingin. Yang ketiga, menguraikan seberapa panas atau dinginnya suatu benda dalam angka numerik yang mudah dipahami. Seperti contohnya, kalau misalkan nih kalian lagi demam, kalian biasanya ngukur panasnya pakai termometer. Nah, di situ ada angka numerik yang bisa kita lihat. Misalkan kalau suhu kalian normal sekitar 36 derajat. Kalau suhu kalian tinggi itu akan sampai 40 derajat. Nah, itu angka numerik yang bisa kita mudah pahami. Nah, sedangkan kalor itu memberikan rasa hangat, meninggalkan suhu suatu benda. Yang ketiga ada membunuh kuman, mematangkan makanan, mengawetkan makanan, menaikkan dan menurunkan suhu. Jadi kalor itu apa yang ada di ruangan kita. Misalkan ruangan kita panas, jadi kita diberikan rasa hangat oleh kalor tersebut. Nah, itu salah satu fungsi suhu dan kalor. Yang ke materi selanjutnya adalah hubungan suhu dengan kalor. Dalam perpindahan kalor ini mengalir dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda dengan suhu yang lebih rendah. Ini terjadi sehingga keduanya mencapai kesetimbangan termal atau suhu yang sama. Nah, dalam perubahan suhu, ketika kalor ditambahkan, suhu benda meningkat, dan sebaliknya ketika kalor dihilangkan, suhu bendanya menurun. Nah, itu adalah hubungan suhu dengan kalor. Ada dua ya, ada dalam perpindahan kalor, ada juga dalam perubahan suhu. Nah, tapi ternyata ada 3 dan 4 dan ada yang seterusnya. Nah, yang ketiga itu ada dalam kapasitas panas, yaitu semakin besar kapasitas panas suatu benda, semakin banyak juga kalor yang dibutuhkan atau dilepaskan untuk mengubah suhunya. Nah, yang keempat dalam rumus kalor. Jadi hubungan suhu dengan kalor ini bisa kita masukkan ke dalam rumus, yaitu rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali T dikali T adalah ada rumusnya adalah M dikali C dikali T, yang dimana T adalah perubahan suhu dan C adalah kapasitas panas yang merupakan besaran karakteristik dari suatu benda yang menentukan seberapa banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu benda tersebut. Nah, kita lanjut nih, ada juga perbedaan suhu dengan kalor. Kalau suhu dan kalor itu banyak perbedaannya. Ya, salah satunya ada dari bentuk. Bentuknya itu suhu itu satuan fisika. Kalau kalor itu energi. Kalau satuannya di suhu tuh ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Contohnya tuh misalkan kalian ngukur suhu pakai termometer. Itu biasanya 36 derajat Celcius ataupun 38 derajat Celcius. Nah, itu salah satu satuan suhu. Kalau kalor itu kalian satuannya adalah joule, kalor ataupun kalori. Nah, alat ukur suhu
itu ada termometer, sedangkan alat ukur kalor itu ada kalorimeter. Suhu perpindahannya itu tidak dapat berpindah, namun dia dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Kalau kalor, perpindahannya itu dia dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Nanti contohnya akan kita bahas setelah ini. Kalau cara kerjanya, suhu ini tinggi. Suhu yang tinggi menunjukkan bahwa benda cukup panas, sedangkan suhu rendah menunjukkan bahwa rendah cukup dingin. Jadi contohnya kalau misalkan kalian ngukur panas, itu kan biasanya sampai tingginya 40 derajat. Nah, suhu yang panas banget, entah suhu cuaca juga bisa. Misalkan suhu di Jakarta ataupun di Bekasi, di Depok, itu sekitar 42 derajat Celcius. Itu berarti suhunya tinggi. Makanya cuaca di Jakarta maupun di daerah sekitarnya jadi panas. Kalau misalkan rendah seperti misalkan malam hari, dia jadi 16 derajat, jadi 20 derajat. Nah, itu sudah termasuk dingin. Jadi dia merupakan suhu rendah. Kalau cara kerjanya kalor, dia mengalir dari suhu tinggi menuju ke suhu yang lebih rendah. Selanjutnya ada perhitungan suhu. Jadi yang pertama ada satuan suhu dulu nih. Suhu Celcius, skala termometer Celcius itu panjangnya 100 derajat. Panjangnya adalah 100. Jadi titik atasnya Celcius itu 100 derajat. Nah, simbol satuannya itu adalah derajat Celcius. Jadi derajat Celcius itu paling tingginya adalah 100 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua ada reaumur. Reaumur ini titik didihnya atau titik yang paling atas, titik paling atasnya itu adalah 80 derajat reaumur. Sedangkan Fahrenheit itu titik rendahnya ada 30 derajat Fahrenheit dan titik atasnya ada 212 derajat Fahrenheit. Yang keempat ada Kelvin. Kelvin ini titik rendahnya ada 273 dan titik atasnya ada 373 Kelvin. Nah, simbol satuannya kalau untuk Celsius adalah derajat Celsius, kalau untuk reaumur adalah derajat reaumur, sedangkan untuk Fahrenheit adalah derajat Fahrenheit, sedangkan untuk Kelvin adalah Kelvin. Kenapa sih Kelvin gak ada derajatnya? Nah, Kelvin ini gak ada derajatnya karena dia adalah jatuhnya sudah masuk ke rumus. Dia titiknya mutlak, jadi makanya kenapa gak ada derajatnya. Jadi dia hanya K ataupun Kelvin bisa kita sebut ya. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam perpindahan kalor. Macam-macam perpindahan kalor itu ada 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Contohnya perpindahan kalor. Contohnya itu yang pertama ada konduksi. Konduksi itu apa sih? Konduksi itu perpindahan kalor melalui kontak langsung antara partikel-partikel dalam benda. Jadi contohnya bisa kita lihat di sini ada orang yang lagi memanaskan besi di atas api, di mana besinya tersebut dipegang dengan tangan. Maka tangan tersebut juga akan merasakan panasnya. Itu disebut perpindahan kalor, yaitu konduksi. Nah, contoh yang kedua tuh ada kopi yang panas. Kopi yang panas atau minuman yang panas atau minuman yang lain yang panas itu kan kita taruh di dalam gelas. Nah, kalau kita taruh di dalam gelas itu dia bisa menimbulkan panas yang merembet ke gelasnya juga. Makanya kita biasanya kalau habis bikin kopi, bikin teh ataupun air yang lainnya yang panas, itu biasa kita megang gelas hati-hati karena dia ada perpindahan kalor yaitu konduksi, di mana konduksi ini kontak langsung dengan bendanya tersebut. Selanjutnya ada konveksi. Nah, di konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui pergerakan massa fluida, biasanya gas atau cairan. Contohnya ini kalau kalor itu ada angin darat serta angin laut. Angin darat itu muncul dari darat ke laut dan angin laut dari laut ke darat gitu. Nanti akan kita lihat animasinya. Ada juga contoh perpindahan kalor yang lainnya, misalkan kalau misalkan kalian lagi masak nih,
masak air. Di situ kan airnya jadi mendidih. Nah, air yang mendidih itu pancinya antara api dengan panci itu, nanti pancinya kan akan merasakan panas. Nah, di situ tuh api ke pancinya itu merupakan perpindahan konveksi. Jadi pancinya juga ngerasain panas dari api yang kita dapatkan di bawah. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi ini apa sih? Radiasi itu perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Jadi misalkan kalian nih, ada contohnya, rumah yang terkena sinar matahari, pasti rumah kalian akan merasakan panas. Nah, itu tanpa memerlukan medium apapun, jadinya rumahnya kita terasa panas secara langsung. Atau enggak, contohnya itu biasa kalian kalau camping ada acara api unggun. Nah, di acara api unggun ini kalian merasakan panasnya api unggun ketika kalian mendekat dengan apinya api unggun. Nah, itu bisa kita sebut dengan radiasi. Nah, selanjutnya setelah kita membahas contoh-contoh perpindahan kalor, selanjutnya ada sifat zat penghantar kalor. Yang pertama, konduktor, di mana konduktor ini adalah benda yang menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, benda yang berbahan tembaga, besi, timah, aluminium, serta air. Kenapa sih? Kayak yang tadi contohnya, besi yang kita panaskan akan terasa panas juga. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa barang yang terbuat dari besi dapat menghantarkan panas dengan baik. Yang kedua ada isolator, di mana benda yang menghantarkan panasnya dengan buruk atau dia tidak bisa menghantarkan panasnya dengan baik. Contohnya plastik, kain, kayu, karet, kertas, serta ban. Jadi kenapa dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik? Karena apabila kalian memanaskan plastik, yang ada plastiknya bukan ikut panas juga, tapi malah ikut terbakar bersama dengan api. Makanya terus panasnya hilang setelah plastik tersebut hangus terbakar. Begitupun dengan kain yang kita bakar akan habis dan panasnya akan menghilang. Jadi kita tidak bisa merasakan panasnya dari kain yang kita pegang tersebut. Selanjutnya ada macam-macam perubahan kalor ataupun wujud benda. Yang pertama tuh sebenarnya ada macam-macam perubahannya, ada 6. Yang pertama ada mencair, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menyublim, yang keempat ada mengkristal, yang kelima ada menguap, dan yang terakhir ada mengembun. Nah, mencair ini dari apa ke apa sih gitu kan? Dari padat ke cair. Seperti contohnya es batu. Mencair kalau misalkan kita kenain panas, makanya es batu harus selalu ditaruh di kulkas. Nah, habis itu yang kedua ada membeku. Membeku itu dari apa sih? Dari cair ke padat. Nah, contohnya juga bisa es batu. Kalau mencair tadi adalah es batu yang udah jadi, terus kemudian kita taruh di luar akan berubah menjadi air. Kalau membeku, adalah air yang kita ingin buat jadi es batu. Jadi air kita masukkan ke dalam kulkas, nah dia akan membeku, akan berubah wujudnya. Jadi dia bisa disebut membeku. Yang kedua ada menyublim. Menyublim itu dari padat ke gas. Padat ke gas itu contohnya kamper. Kalau kalian tahu kamper itu biasanya bulat-bulat di kamar mandi ya. Bulat-bulat di kamar mandi itu bisa kita sebut kamper. Dia kampernya kalau kita taruh di kamar mandi itu bakalan habis. Nah, itu dia berubah dari padat menjadi gas. Jadi bisa mengharumkan ruangan. Mengkristal yang keempat. Perubahan wujudnya dari gas ke padat. Dari gas ke padat itu biasanya salju kayaknya. Nah, yang kelima ada menguap. Menguap itu dari cair ke gas. Misalkan kalian lagi masak air. Nah, di situ ada asap-asapnya, itu udara yang menguap. Nah, itu bisa kita sebut menguap karena kita merasakan gas panasnya dari air yang kita masak tersebut, yang mendidih tersebut.
Yang terakhir ada mengembun, yaitu dari gas ke cair. Jadi biasanya dari gas ke cair itu air. Jadi kalau kalian tahu pagi-pagi misalkan ada embun, itu kan dari udara yang dingin ya, terus di daun ada airnya, itu biasanya adalah mengembun. Terus habis itu di sini tuh ada garisnya merah sama biru. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya kalau garis yang merah itu dia menyerap kalor, kalau garis yang biru itu melepaskan kalor. Jadi kalau misalkan mencair itu kan dia dari padat ke cair, dia menyerap kalor. Jadi kan air yang membeku tadi, air yang sudah padat, dia dapat kalor, dapat panas, jadinya dia bisa mencair. Kalau cair ke padat, dia melepaskan kalor yang awalnya dia punya panas yang baik, dia lepasin kalor, akhirnya dia jadi dingin, membeku, kayak gitu contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah kegunaan suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Suhu, ada suhu udara yang pada musim dingin bisa mencapai minus 10 derajat hingga minus 20 derajat. Nah, pada tubuh manusia biasanya suhu ini berkisar 36,5 derajat Celcius hingga 37,5 derajat Celcius. Suhu tinggi saat kita memasak air atau saat air mendidih yaitu mencapai 100 derajat Celcius. Selanjutnya suhu yang rendah dapat kita jumpai pada es krim. Biasanya 0 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Jadi di es krim, di ruangan yang dingin, di cuaca, pada tubuh kita sendiri pun itu ada suhunya. Jadi itu termasuk dalam kegunaan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kegunaan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan tangan bisa kita rasakan panas dari secangkir kopi yang panas. Jadinya kalau kita bawa kopi yang dikasih air panas, gelasnya akan ikut terasa panas. Terus selanjutnya pakaian basah yang dijemur di bawah sinar matahari bisa kering secara perlahan. Jadi kalau kalian lagi jemur, itu biasanya di bawah sinar matahari biar apa sih? Biar cepat kering, biar bisa cepat digosok. Itu tadi salah satu contohnya dari radiasi secara langsung. Nah, yang ketiga ada proses penetasan telur yang menggunakan bantuan inkubator. Jadi telur yang netas itu bisa digunakan pakai bantuan inkubator ya, biar bisa cepat menetas gitu. Jadi ini kegunaan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, udah kan kita udah bahas. Nah, sekarang kita akan melihat ilustrasi dari angin darat serta angin laut. Nih, kita tonton ya videonya. Nah, ini ada angin darat dan angin laut. Nah, kita lihat nih, darat. Angin darat adalah angin yang bergerak dari daratan ke lautan. Tuh, jadi kapal yang datang dari darat menuju ke laut. Sedangkan angin darat juga terjadi pada malam hari karena daratan lebih tinggi daripada lautannya. Nah, yang selanjutnya ada angin laut. Angin laut ini adalah angin yang bergerak dari lautan hingga menuju ke daratan. Angin laut biasanya terjadi pada siang hari, makanya kenapa nelayan biasanya pulangnya pada siang hari. Karena apa? Karena lautan lebih dingin daripada daratan. Nah, itu ya tadi salah satu ilustrasinya. Kalau misalkan kalian belum paham, nanti kalian bisa bertanya. Nah, tapi kita sampai di sini dulu nih materinya. Sampai berjumpa lagi ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.